Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Brajaya, Stambul 083 2019 0162. Mata kuliah Teori Penobel kelas C4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan di kalam, yaitu Grand Polis, yang dimana itu definisi teori Grand Polis, yaitu teori politik hijau merupakan ideologi politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekologis yang berakar pada kepedulian terhadap lingkungan hidup, keadilan sosial dan kehidupan demokrasi yang dibangun dari perilaku dan budaya yang dimiliki setiap individu. Politik lingkungan atau politik hijau biasanya berkaitan dengan politik perusahaan dan pemilikan sumber daya alam dan perdagangan produk, serta bagaimana cara pemerintah mengalokasikan sumber daya tersebut dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu ekspresi politik adalah dalam bentuk partai politik atau institusi yang dapat mempengaruhi keputusan politik pemerintah. Di dalam bahasa internasional biasa disebut dengan partai hijau atau Grand Party. Pemikiran teori politik hijau atau disebut teori politik hijau atau Grand Teori muncul setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Hal yang menjadi perhatian utama munculnya teori ini adalah pembangunan rasionalisme serta pembangunan ekosentris. Teori politik hijau menguraikan secara singkat prinsip dasar ekosentrisme dan pembatasan pertumbuhan. Pada pandangan ekosentris, yakni sebuah pandangan yang menitikberatkan pada alam. Teori hijau melihat bahwa struktur ekonomi global serta kapitalisme menjadi salah satu benang merah permasalahan lingkungan yang selama ini terjadi. Negara cenderung akan lebih mengedepankan kepentingan perkembangan negaranya dan mengabaikan lingkungan. Ada beberapa pandangan dalam mendefinisikan karakter politik hijau. R. E. Kersley memberikan karakteristik politik hijau dalam kerangka ekosentrisme dan menolak pandangan ekosentris yang menitikberatkan bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ekosentris ini menempatkan fokus utamanya pada lingkungan atau ekosistem dalam aspek kehidupan. Sementara Godin juga menempatkan etika sebagai pusat dari posisi politik hijau. Dalam pandangannya, ia mengedepankan sumber nilai sebagai fakta dari suatu yang dibentuk oleh proses alamiah sejarah dan lebih dari sekedar peran manusia. Sementara itu, menurut Johan Berry, dia melihat bahwa politik hijau didasarkan pada 3 prinsip utama, antara lain yaitu pertama, sebuah teori distribusi; yang kedua, sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi; yang ketiga, usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi. Politik hijau atau gerakan ekologi sendiri memiliki 10 nilai yang menjadi dasar dan tujuan gerakan dan sekaligus sebagai acuan bagi artikulasi kebijakan politik, yaitu yang pertama, kesadaran dan keberlangsungan ekologi; yang kedua, demokrasi akar rumput; yang ketiga, keadilan sosial dan persamaan kesempatan; 4, anti kekerasan; kelima, desentralisasi; keenam, ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan; ketujuh, feminisme dan kesetaraan gender; yang kedelapan, penghormatan terhadap keberagaman; 9, tanggung jawab personal global; yang ke-10, fokus pada masa depan yang berkelanjutan. Dari penelitian tersebut dapat kita simpulkan yaitu politik hijau adalah sebuah teori yang menggagaskan tentang kepeduliannya kepada lingkungan, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pesatnya perkembangan ekonomi sehingga kerusakan lingkungan terjadi. Teori politik hijau ini muncul sebagai kritikan atas munculnya modernis, triadonisis, dan neoliberalisme. Jelasnya, politik hijau adalah suatu gerakan yang mengkritisi keserahan manusia,
dalam memanfaatkan apapun yang ada di bumi, seperti eksploitasi bumi tanpa memperdulikan lingkungan. Itulah tadi ulangi. Itulah tadi materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai Green Police. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.